Sahabat tani, saat kita melihat ada tanaman yang tumbuh dengan subur, pasti di benak kita tuh selalu terpikir, ini pakai pupuk apa ya? Ini perlakuannya kayak gimana ya? Ya enggak? Padahal sebenarnya tanaman subur itu merupakan pertanda bahwa perakaran tanamannya juga tumbuh dengan suburnya, ya enggak? Dan ketika bagian perakaran tanaman itu tumbuh dengan suburnya, merupakan pertanda bahwa tanahnya juga subur. Pada video kali ini bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, kita akan bahas katalis pembenah tanah agar tanaman subur tanpa perlu boros biaya. Dan video ini dibagi menjadi dua bagian, di mana pada bagian pertama video ini saya akan ilustrasikan apa itu katalis supaya sahabat tani semuanya lebih paham tentang katalis. Dan pada bagian kedua dari video ini saya akan contohkan beberapa jenis katalis yang bermanfaat untuk pembenahan tanah. Jadi mari kita mulai setelah intro berikut ini. BEM! Sebelum kita mulai, klik dulu ya tombol jempolnya dan mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Dan kita mulai dengan bagian pertama video ini, yaitu apa itu katalis. Anggaplah misalnya Anda punya keinginan untuk berkunjung ke rumah saudara dan jaraknya tuh misal 10 km dari rumah Anda misalnya. Maka jawab pertanyaan saya, seandainya berjalan kaki misalnya, berapa lamakah waktu yang Anda butuhkan untuk sampai ke sana? Ayo, berapa lama? Bisa jadi 1 jam, bisa jadi 1,5 jam, dan juga bisa jadi loh ya sahabat tani sampai 2 jam kalau ternyata Anda kemudian kelelahan, kemudian mampir ke warung buat cari minum, ya enggak ya sahabat tani. Tetapi seandainya kalau kesana tuh naik motor misalnya, maka waktu yang dibutuhkan pasti jadi jauh lebih cepat, ya enggak? Dan bisa jadi 20 menit kalau Anda pakainya mode santai, ya enggak? Dan bisa jadi juga cuma 10 menit aja loh kalau Anda pakai mode Valentino Rossi, ya enggak? Nah, ilustrasi ini bisa memperjelas kita apa itu katalis. Jadi, katalis itu adalah suatu bahan yang sengaja kita tambahkan untuk mempercepat sampainya suatu tujuan gitu ya sahabat tani. Misalnya ada daun yang jatuh dari pohon-pohon depan rumah Anda misalnya. Kemudian Anda kumpulkan dengan harapan nanti bakalan jadi kompos buat suburkan tanah pertanian kita, ya enggak? Nah, maka kalau pengomposan itu terjadi secara alami, maka bisa jadi akan membutuhkan waktu antara 3 sampai 6 bulan lamanya, atau bahkan sampai 9 bulan lamanya loh ya sahabat tani. Tergantung juga jenis dedaunannya. Tetapi dengan kita melakukan penambahan katalis, maka waktu pengomposan itu bisa jadi jauh lebih dipercepat lagi, sehingga kita tuh nggak perlu lagi loh nunggu sampai 6 bulan lamanya gitu ya sahabat tani. Dan secara ilustrasi itu seperti ini loh ya sahabat tani. Nah, ini adalah grafik, dan yang ke atas ini ya sahabat tani adalah waktu dan juga energi, dan yang di sini adalah tujuan akhir kita. Nah, ini seandainya kalau kita tanpa menggunakan katalis. Nah, jadi dia tuh naik dulu gitu ya sahabat tani, baru kemudian turun gitu kan sampai pada tujuan akhirnya. Dan pastinya energi dan waktu yang dibutuhkan juga jadi jauh makin banyak, ya enggak ya sahabat tani. Tetapi ketika kita pakai katalis, maka bisa langsung menuju tujuan akhir kita, sehingga energi dan juga waktu yang dibutuhkan juga bisa lebih dipersingkat. Sudah paham kan di sini apa itu katalis? Jadi intinya ya sahabat tani, katalis itu adalah bahan yang sengaja kita tambahkan untuk mempercepat reaksi sehingga bisa jadi jauh lebih cepat sampai pada tujuan akhir kita. Maka mari kita lanjut pada bagian kedua dari video ini, yaitu katalis yang berperan dalam proses pembenahan tanah. Sekarang mari kita renungkan bersama gitu ya sahabat tani, yang dimaksud dengan tanah subur itu tuh apa? Apakah tanah yang banyak bahan organiknya, atau apakah tanah yang tinggi akan kandungan mineralnya? Maka sebenarnya tanah yang subur itu adalah ketika kita tanam
tanami dengan tanaman, maka tanaman kita tuh bisa tumbuh dengan lebih subur, ya kan? Nah, sekarang coba lihat ya sahabat tani, tanah ini. Nah, yang kayak gini coba. Kira-kira subur apa enggak? Jangankan mau subur gitu ya sahabat tani, ya enggak? Rumput tumbuh aja juga enggak ada, ya kan? Nah, maka untuk membuat tanahnya tidak keras serta bisa ditumbuhi oleh tanaman, maka komponen yang pertama gitu ya sahabat tani adalah air. Karena air merupakan sumber kehidupan baik mikroorganisme tanah dan juga tanaman kita. Maka dengan memastikan tanah kita tuh bisa mendapatkan aliran air, maka akan mempercepat kesuburan dari tanah pertanian kita. Kemudian setelah air, katalis pembenah tanah yang selanjutnya yaitu mikroorganisme. Dan coba aja bandingkan gitu ya sahabat tani, Anda misalnya bikin dua buah tempat, yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sini gitu ya sahabat tani, dan jaraknya dua ini tuh kurang lebih 10 meteran misalnya. Yang bagian sini ya sahabat tani kita taruh dedaunan atau sisa-sisa tanaman, dan yang sebelah sini juga sama perlakuannya gitu ya sahabat tani. Nah, yang di bagian sini ya sahabat tani dibiarkan gitu aja loh, sedangkan yang di bagian sini ditambahkan mikroorganisme. Kira-kira menurut Anda lebih cepat mana jadi humusnya? Yang sebelah sini kah atau yang sebelah sini ya sahabat tani? Ayo, ya jelas yang sebelah sini ya sahabat tani, ya kan? Karena yang sebelah sini dipercepat proses dekomposisinya menggunakan mikroorganisme. Dan begitu juga loh di lahan pertanian kita. Kalau misalnya ada material organik gitu ya sahabat tani, kemudian Anda sebar secara merata. Kalau populasi mikroorganismenya nggak begitu banyak, maka kira-kira proses penyuburan tanahnya bakalan cepat atau lambat kira-kira? Ya lambat kan ya sahabat tani. Maka inilah alasan kenapa mikroorganisme merupakan salah satu katalis pembenah tanah. Oke, katalis pembenah tanah yang selanjutnya setelah air dan juga mikroorganisme. Setiap makhluk hidup pasti perlu makan, ya enggak? Dan saya yakin Anda juga perlu makan, ya enggak ya sahabat tani? Maka sama loh halnya dengan mikroorganisme. Dan makanan bagi mikroorganisme itu adalah gula dan juga sumber karbohidrat. Gula bisa pakai gula putih, gula merah atau pakai molasa juga nggak jadi masalah. Sedangkan untuk sumber karbohidratnya itu bisa pakai air cucian beras, air blenderan kentang, kemudian blenderan nasi, blenderan ubi atau sumber karbohidrat lainnya tuh nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Dan faktanya pada video kita yang ini, ketika IM4 diaktifkan tanpa menggunakan karbohidrat, maka mikroorganisme itu nggak banyak gitu ya sahabat tani. Tetapi ketika diaktifkan menggunakan air karbohidrat, mikroorganismenya jadi berkembang luar biasa. Artinya dengan penambahan gula dan juga sumber karbohidrat dapat memaksimalkan perkembangan mikroorganisme. Mantap! Kemudian, oksigen juga merupakan salah satu katalis pembenah tanah karena beberapa jenis mikroorganisme juga memerlukan oksigen agar bisa terus hidup. Dan oksigen juga berperan dalam mendorong penyerapan nutrisi melalui akar tanaman. Maka, bagaimana caranya agar tanah memiliki cukup kandungan oksigen? Ayo. Yaitu tidak membiarkan tanah kita menjadi padat gitu ya sahabat tani. Dan kita bisa tambahkan bahan-bahan organik, kemudian kompos, atau bahkan seperti kami ini loh ya sahabat tani, dengan memberikan abu sekam yang memiliki kandungan silika itu bisa gitu ya sahabat tani. Oke? Kemudian setelah air, mikroorganisme, kemudian gula dan juga sumber karbohidrat, kemudian juga oksigen gitu ya sahabat tani, maka katalis pembenah tanah yang selanjutnya yaitu karbon. Dan karbon di sini selain berfungsi sebagai super absorben yang dapat membantu tanah buat menahan air, kemudian juga dapat mengikat serta melepaskan unsur hara di dalam tanah. Dan ini yang paling terpenting loh ya sahabat tani, yaitu pori-pori pada karbon aktif dapat menjadi rumah yang nyaman bagi mikroorganisme tanah. Nah, jadi itulah kenapa karbon juga merupakan salah satu katalis pembenah tanah gitu ya sahabat tani, oke? Dan yang terakhir, katalis pembenah tanah yang paling dahsyat efeknya yaitu enzim. Anda pernah lihat nggak ya sahabat tani, orang ngolah daging sapi menggunakan nanas atau
atau menggunakan pepaya? Pernah? Lalu kira-kira tujuannya itu buat apa? Biar dagingnya jadi cepat lunak ya nggak sahabat tani? Itulah peran luar biasa dari yang namanya enzim, yaitu dapat mempercepat reaksi. Dan enzimlah yang mempercepat reaksi dari semula protein, kemudian dipercepat reaksinya menjadi asam amino. Dan dengan enzim jugalah kita bisa mempercepat perombakan bahan-bahan organik. Dan bahkan menurut situs Zero Waste ID, enzim jugalah yang berperan dalam pengubahan zat beracun menjadi bermanfaat. Contohnya amonia menjadi nitrat yang merupakan unsur hara yang bermanfaat pada masa pertumbuhan tanaman. Kemudian karbon dioksida menjadi karbonat. Nah, itu juga peran dari enzim gitu ya sahabat tani. Dan insya Allah pada video selanjutnya kita akan buat bersama secara langsung katalis pembenah tanah 1 hari aja langsung jadi gitu ya sahabat tani. Artinya tanpa menunggu waktu yang lama bisa langsung diaplikasikan pada lahan pertanian Anda. Mau banget? Ayo. Dan juga ke depan selain katalis pembenah tanah, kita juga akan bahas lebih dalam ya sahabat tani seputar enzim dan juga metabolit sekunder yang bahkan banyak orang nggak percaya gitu ya sahabat tani, ada rumput atau tumbuhan lainnya kemudian diremet-remet di dalam air gitu ya sahabat tani, ambil dosis kecil 40 ml per tangkinya kemudian disemprotkan, bisa bikin tanaman tumbuh dengan suburnya gitu ya sahabat tani. Nah, kita juga akan bahas itu lebih dalam lagi gitu ya sahabat tani. Jadi buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan juga aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih, dan buat Anda yang mau tambah pengetahuannya, saya punya 2 buah video rekomendasi di bagian sini gitu ya sahabat tani. Silahkan klik salah satunya, oke? Terima kasih, saya Rizali Ansar. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.